Dalam sebuah pemahaman ekonomi umum, adanya investasi asing masuk ke sebuah negara menjadi ukuran suksesnya pemerintah di dalam mengembangkan ekonominya. Sungguh, kalau dari kacamata orang yang sederhana, maka pemahaman foreign direct investment kayaknya benar begitu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah gitu atuh. Jangan sederhana pemikirannya. Pemimpin negara itu harus dalam pemahamannya akan investasi asing. Jangan digeneralisir. Kalau sederhana pemikirannya bahwa investasi asing ke Indonesia akan membawa kemakmuran, faktanya tidak sesederhana itu. Malahan kalau seperti saat ini, pasti tidak akan membuat kemakmuran karena ada yang nggak benar memahaminya. Terbukti kehadiran FDI saat ini selama 7 tahun terakhir tidak membuat pemerintah berhenti cari hutangan. Jadi kalau salah FDI akan tetap tidak membuat makmur, akan tetap berhutang. Jadi kalau tetap berhutang artinya FDI salah. Itu sederhana saja. FDI kalau digeneralisir begitu ya terlihat benar, padahal investasi asing harusnya dipilah-pilah. Hanya yang menggunakan bahan baku lokal dan menghasilkan dolar lah yang diizinkan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam bawah tanah. Begini kita menjelaskannya. Dalam aset nasional itu ada yang di atas tanah, ada yang di dalam tanah. Yang di dalam tanah itu harus 100% milik nasional. Yang di permukaan bolehlah FDI. Kalau di atas tanah seperti perkebunan, pertanian, industri jasa, properti, keuangan, dunia digital dan lain sebagainya silahkan. Tetapi mineral yang di bawah tanah tidak boleh digali untuk dijual mentah atau setengah jadi ke luar negeri. Harus 100% bahannya jadi dan harus 100% milik Indonesia. Atau untuk finish produk atau juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan FDI hanya boleh untuk mengerjakan finish produknya. Atau sesuatu yang di atas tanah deh, seperti jasa, teknologi digital, IT, bioteknologi, biomedical, biomining, dan lain sebagainya untuk diinvestkan ke otaknya putra bangsa. Itu baru FDI boleh ribuan perusahaan masuk ke Indonesia. Itu baru boleh didukung. Misalnya Google, Netflix, Disney, Metanya, Facebook, Pfizer, biomedical, Hollywood, industri musik dunia, film, YouTube masuk, head office-nya ke Indonesia, masuk data centernya ke Indonesia, silahkan. Sekali lagi, jangan SDA alam seperti di Sulawesi, alam dikeduk, aset hilang, negara dapat apa? SDM Indonesia dapat apa? Kok nggak ada yang peduli sih? Sekali lagi, asing yang invest di SDA dalam tanahnya Indonesia yang mentah atau setengah jadi, itu dikirim ke negeri asalnya, itu harus dilarang. Itu melanggar Undang-Undang 45 Pasal 33 dan pejabat yang melindunginya harus dipecat. Sekarang terbalik, asli terbalik. Uang asing, teknologi asing, tenaga kerja asing, bahan penunjang proyek asing, desain asing. Indonesia hanya keplok-keplok hore sama selfie-selfie. Lalu viral-viral terlihat membangun dan negara akan menjadi makmur. Oke deh, anggap benar aja investasi asing di Indonesia saat ini seperti apa yang di mata banyak masyarakat pemuja pejabat yang serba bisa. Ternyata tidak banyak juga yang masuk investasi ke Indonesia ini dibandingkan negara lain. Dan sudah sedikit jumlahnya dibanding negara lain, namun besar secara jumlahnya bagi Indonesia. Dan tepat sekali, karena mereka invest, itu tujuannya satu, memiskinkan aset nasional sumber daya alam Indonesia. Dibandingkan di Singapura nih ya, investor masuk adalah sekitar $19.000 per kapita penduduk Singapura tahun lalu. Indonesia tuh hanya $100 per kapita investasinya, jauh dibanding Malaysia dan Vietnam yang hampir $300 per kapita investasi asingnya masuk tahun lalu. Sudah sedikit di Indonesia itu ngerusak, memiskinkan aset nasional lagi. Tapi itu kalau saya orang Jawa sih masih bilang untung. Untung nggak sama dengan Singapura, jumlahnya masuk $19.000 per kapita, masuk dan merusak. Wes, gak lihat 3 tahun lagi itu mas sampai 2024. Sekarang aja sudah ambiar karena kecil ambiarnya. Nanti kalau sudah di atas tahun 2024 baru lo kerasa bahwa keputusan sekarang mengambiarkan juga, cuman slow pace aja. Jangan-jangan karena tahu bakal ambiar dan kalau yang dapat mandat bukan kroni mereka, bisa dipermasalahkan secara hukum mereka nantinya. Ya jadi harus diperpanjang deh jabatannya 3 kali atau harus yang jadi harus kroninya. Gitu ya? Mosok gitu sih? Katanya tidak gila jabatan, katanya rendah hati, nggak suka puja-puji. Kok mau 3 kali sih, piye toh?